Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita ada istilah ikhtiar. Ikhtiar adalah usaha manusia agar usaha yang dilakukan itu terwujud. Apa yang dicita-citakan oleh manusia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tahapannya adalah agar ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh manusia diwujudkan oleh Allah, maka harus memenuhi beberapa syarat. Syarat pertama harus memenuhi dulu yang disebut dengan ikhtiar langit. Kenapa dikatakan ikhtiar langit? Ikhtiar langit itu adalah usaha manusia untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yang pertama, memperbanyak kita untuk melaksanakan salat qiyamul lail ataupun salat malam yang disebut dengan salat tahajud. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dengan kata-kata maqaman mahmuda, yaitu tempat di sisi Allah, kemudian orang lain juga cinta kepada seseorang tersebut. Yang kedua adalah memperbanyak kita melaksanakan salat duha. Walaupun memang salat duha itu sunnah 2 rakaat, 4 rakaat, 6 ataupun 8, tetapi bagi manusia, orang yang beriman yang masih sehat, diberikan kesehatan oleh Allah, maka minimal dilaksanakan 4 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, la ta'jiz an arba'i raka'atin min awwalin nahar akfika akhirahu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat. 4 rakaat salat di awal siang yang disebut dengan duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Paginya kita melaksanakan salat duha, maka sepanjang itu juga sampai siang kita tetap diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala." Yang ketiga adalah memperbanyak bersedekah. Semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak Allah memberikan keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Sedekah tidak akan mengurangi harta sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, ikhtiar langit adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, diibaratkan kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, curhat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u Al-Qur'an." Bacalah olehmu Al-Quran. Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamati, akan datang pada hari kiamat, syafi'an, sebagai penolong, li ashabi, bagi mereka yang selalu membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ayat-ayat, huruf-huruf dalam Al-Quran yang kita baca akan menambah keberkahan untuk memperoleh ikhtiar bumi. Selanjutnya adalah yang disebut dengan ikhtiar bumi. Setelah kita melaksanakan ikhtiar langit, maka berusahalah untuk menyebar di muka bumi ini
dengan cara berjualan ataupun sebagai pedagang atau sebagai karyawan ataupun sebagai apa saja. Yang terpenting menghasilkan keberkahan harta demi kemaslahatan umat dan juga kemaslahatan keluarga, yang disebut dengan ikhtiar bumi, yaitu untuk mencari rezeki di muka bumi ini dengan halal dan juga barakah. Apabila seseorang sudah melaksanakan ikhtiar langit dan juga sudah ikhtiar bumi, tetapi masih saja Allah berikan sedemikian rupa tetap berjalan di tempatnya, maka cukup fatawakkal 'alallah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah setelah berusaha, setelah ikhtiar, berdoa, kemudian berdagang, tawakal, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhan yang diberikan kepada manusia yang melaksanakan ikhtiar langit dan bumi. Itu saja, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.